Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ketiga segmen ketiga tentang konsentrasi tegangan. Konsentrasi tegangan itu akan terjadi ketika ada perubahan bentuk. Misal kita punya sebuah plat diberikan gaya tarik gitu ya. Di plat tersebut ada lubang, maka flow of stress-nya itu akan terhambat pada daerah sekitar lubang sehingga mengumpul pada suatu titik. Nah, kalau kita plotkan, maka di titik A, ya di dekat ujung lubang ini akan terjadi penumpukan tegangan sehingga bisa menyebabkan tegangannya maksimum. Oke. Nah, bagaimana cara mencari nilainya? Itu kita hanya mengalihkan saja dengan sebuah faktor KT. Faktor KT lah yang kita sebut dengan faktor konsentrasi tegangan. Kalau tegangannya geser, maka faktornya kita sebut dengan KTS. Gitu ya. Jadi sigma max sama dengan KT dikalikan dengan sigma nominalnya berapa, tau max sama dengan KTS dikalikan dengan tau nominalnya berapa. Ini adalah salah satu contoh grafik yang bisa kita gunakan untuk mencari konsentrasi tegangan plat berlubang yang diberikan gaya tarik sebesar F. Dimensi dari platnya, lebarnya W, diameter lubangnya D, dan tebal platnya itu diberikan oleh T. Gitu ya. Nah, tegangan maksimum yang akan terjadi itu bisa diperkirakan dari perkalian antara KT, yaitu faktor konsentrasi tegangan, dikalikan dengan tegangan nominalnya yang diberikan oleh rumus F dibagi dengan W dikurangi D dikalikan dengan T. Oke. Berapa besarnya konsentrasi tegangan? Itu bisa dicari dari grafik ini. Oke. Pertama, kita mencari rasio D dibagi W. Misalkan rasionya 0,4. Kita tarik garis ke atas. Ketemu dengan kurvanya. Gitu ya. Kemudian kita tarik garis ke kiri. Nah, titik inilah adalah nilai konsentrasi tegangan. Untuk kasus kita kira-kira nilainya 2,25. Jadi nilai konsentrasi tegangan itu bisa diperkirakan saja dari grafik. Untuk kasus pembebanan yang lain, itu sudah ada grafiknya masing-masing. Ini contohnya adalah gambar A15.2. Itu untuk plat berlubang yang mendapatkan beban bending arahnya ke sini. Nilainya itu diberikan oleh keterangan yang ada di gambarnya itu. Ini untuk plat yang mendapatkan tarikan dan bebannya adalah beban tarik. Ini untuk kondisi pembebanan yang lain. Jadi masing-masing itu sudah ada nilai konsentrasi tegangannya. Masing-masing pembebanan maupun jenis dari perubahan bentuknya. Ini adalah contoh grafik untuk mencari konsentrasi tegangan untuk geometri dan bentuk pembebanan yang lainnya. Ini adalah karena torsi, ini karena gaya tarik, ini karena bending. Nilai tegangan nominalnya itu sudah diberikan pada masing-masing grafik. Dan untuk mencari nilai konsentrasi tegangannya, caranya sama. Pertama mencari rasio R dibagi D-nya, kemudian mencari rasio D dibagi D. D kapital dibagi D. D kapital adalah lebar plat yang paling besar dibagi dengan lebar plat yang paling kecil. Kemudian kita tarik garis ke kiri, maka itu adalah nilai konsentrasi tegangannya. Dan ini adalah untuk geometri dan jenis pembebanan yang lainnya. Grafiknya itu akan masih banyak ya, dari 13 sampai 16. Oke, ini adalah akhir dari segmen ketiga, modul ketiga.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada modul berikutnya.